Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Modao Jushi. Film ini menceritakan tentang berbagai klan yang memiliki kultivator berjuang keras untuk menjadi yang terhebat. Namun kekuasaan yang hebat tetap yang akan menang. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dengan latar belakang waktu tahun ke-20, di mana sekelompok klan Wen lari tak tahu arah akan kemana. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dikejutkan dengan berbagai macam mayat klannya sendiri. Tak lama dari itu terdengar ada suara seruling bambu yang membuat semua mayat itu bangun dan menyerang mereka. Di tahun ke-25, rumor tentang orang dengan seruling itu mulai menyebar ke semua penjuru kota dan klan-klan di sana. Namun sudah 5 tahun lamanya orang misterius itu tak pernah terlihat kembali, sehingga pemanggilan roh pun terus dilakukan, namun sayangnya tidak pernah ada jawaban darinya. Dan film pun dimulai. Kisah dimulai dengan pemanggilan roh yang dilakukan oleh Mo Xianyu. Dia melakukan hal ini karena dirinya selalu dihina dan dibully setiap saat. Sehingga untuk balas dendam dia pun memanggil roh Wei Wuxian. Dia adalah seorang misterius di awal film tadi, dan pemanggilan pun berhasil. Keesokan harinya saat tersadar, Mo Xuanyu sudah tidak ada lagi. Kini yang ada di dalam tubuhnya itu adalah Wei Wuxian yang telah dibangkitkan kembali melalui ritual semalam. Dia pun ditemukan oleh tuan muda Mo, yaitu Mo Jianyu, dan pelayannya Ah Tong yang selalu memukulinya setiap saat. Geram dengan hal itu, Wuxian pun memukul balik yang membuat mereka lari ke rumah kepala desa. Sesampainya di sana, Mo menceritakan kepada ibunya perlakuan yang dilakukan oleh Wuxian. Di luar itu, dia dikejar-kejar oleh penjaga di sana dan tak sengaja tersandung dan masuk ke dalam rumah itu. Malam harinya, Ah Tong berjalan-jalan keluar rumah. Dia menemukan sosok yang mencurigakan menyelinap di sana. Betapa terkejutnya dia saat melihat orang itu adalah Mo Jianyu yang telah mati diserap oleh roh jahat. Sialnya, Wuxian yang ada di situ disangka telah membunuhnya, sehingga orang-orang berbondong-bondong melihat mayat dari tuan muda itu. Saat pertikaian terjadi antara Ibu Mo dan dua murid dari klan Gusu, Wuxian melihat 3 luka garis di tangannya telah menghilang satu, yang menandakan bahwa permintaan dari sang pemanggil roh adalah untuk membunuh keluarga Mo. Tak lama dari itu, roh jahat yang ada di sana memasuki salah satu pelayan di sana, sehingga pertarungan pun terjadi.
Setelah mengalahkannya, mereka pun memasang jimat sebagai penjagaan agar kekuatan iblis itu tak bisa masuk ke dalam. Tapi jimat yang mereka pasang dengan mudahnya menghilang, sehingga mereka pun memutuskan untuk memanggil bantuan dari kliennya. Benar saja, kepala desa itu berubah menjadi iblis yang kuat, sehingga pertarungan pun terjadi lagi. Melihat kedua orang itu kewalahan, Wuxian pun menghidupkan kembali mayat Mo Jianyu dan Ah Tong dan menyuruh mereka untuk merobek tangan kiri dari ibunya sendiri. Meskipun sudah menyerang dengan kedua mayat itu, tetap saja kekuatan dari iblis yang masuk ke dalam ibu Mo sangat kuat. Hingga saat Wuxian akan menyerangnya, muncullah Lan Zhan, teman dekat Wuxian zaman dulu dari klan Gusu, yang menyerang iblis itu dan mengalahkannya. Sehingga identitas Wuxian masih aman untuk sementara waktu, dan dia pun memutuskan untuk pergi. Setelah pergi dari sana, Wuxian pun memasuki hutan Dafan. Namun dia melewati jebakan yang dibuat oleh klan Lanling, yang membuat keledai miliknya tertangkap oleh jebakan itu. Saat sedang bersembunyi, keberadaannya ditemui oleh Jinling karena Mo Xianyu adalah saudara darinya. Perkataan yang diucapkan Wuxian menyinggung perasaan Jinling. Kesal dengan hal itu, dia pun menyerangnya. Namun dengan selembar daun saja, Jinling dapat dilumpuhkan. Saat dia sedang terjebak, datanglah Jiang Cheng. Dia adalah tuan muda dari klan Jiang, salah satu sahabat dekat dengan Wuxian pada masa kecil dulu. Jiang Cheng yang melihat ponakannya seperti itu menyuruh dia untuk membunuhnya karena Wuxian adalah kultivator iblis. Tebasan pertama akan dilontarkan. Beruntung sebelum mengenainya, pedang Bai Chen tepat menahan di depannya. Dengan kedatangan Lan Zhan, dia dapat melerai keadaan di sana, sehingga masalah pun ditutup dan mereka pun bubar. Namun murid dari masing-masing klan bertengkar karena wilayah yang mereka perebutkan untuk mencari iblis sebagai bahan latihan, sehingga mereka pun bertarung yang membuat Jinling masuk ke dalam gua yang ada di sana. Merasa bersalah akan hal itu, mereka berdua masuk ke dalam gua tersebut untuk menemukan Jinling yang hilang. Saat mereka masuk, betapa terkejutnya dia saat melihat patung raksasa yang tiba-tiba hidup dan menyerangnya. Kehidupan patung itu memancing para kultivator yang lain keluar dan mencoba untuk mengalahkannya. Mereka pun mencoba untuk mengurungnya dengan lonceng raksasa. Gagal dengan lonceng itu, mereka pun berusaha keras untuk melawannya sekuat tenaga. Melihat mereka kewalahan, Wuxian pun tak punya cara lain. Dia terpaksa memanggil jenderal setan yang ada di tempat itu untuk melawan patung raksasa tangan kiri iblis.
Setelah berhasil melumpuhkannya, dia pun mengambil kendali atas Jenderal Setan itu. Namun teknik yang dia lakukan diketahui oleh Lan Zhan, sehingga identitasnya terbongkar sebagai Wei Wuxian. Tak lama dari itu, kekuatan Zidian datang menghampiri mereka. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Lan Zhan. 都会被紫电抽魂出体，将好啊，回来了。 Pertikaian pun terjadi lagi di antara mereka. Kekuatan Zidian milik Jiang mencoba untuk mengusir roh Wuxian yang ada pada tubuh Mo Xuanyu. Tapi semua itu gagal karena Xian Yu telah menyerahkan dirinya kepada Wuxian. Tak ada yang terjadi dengan dirinya, Wuxian pun dibawa oleh Lan Zhan ke klan Gusu. 长得好看的，无论是男是女，是花草还是畜生啊，赶紧放我走。很好。